Alasan Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026. Lawan Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Update transfer Joy Pelupesi dan Martin Paes. Fakta menyedihkan usai Timnas U22 gagal total di SEA Games. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Update transfer Joy Pelupesi dan Martin Paes. Bursa transfer paruh musim Liga 1 atau Super League mendadak memanas dengan rumor yang membuat pecinta sepak bola tanah air geleng-geleng kepala. Hal itu bermula ketika manajemen Persib Bandung secara terbuka memberikan sinyal bahwa mereka sedang mengincar pemain besar untuk putaran kedua. Nama yang paling santer dikaitkan adalah gelandang bertahan Timnas Indonesia Joy Pelupesi. Gelandang bertahan yang kini merumput di Liga Belgia bersama Lomel SK ini dikabarkan sudah mencapai kesepakatan lisan dengan Pangeran Biru. Kehadiran pemain berlabel Timnas Indonesia tersebut dinilai sangat vital untuk mempertebal tembok lini tengah Persib yang akan menghadapi tim-tim elit Asia di babak 16 besar. Namun, kejutan sesungguhnya terjadi ketika Deputi CEO Persib Aditya Putra Herawan memberikan pernyataan yang di luar nalar. Saat dikonfirmasi mengenai rumor Joy Pelupesi, ia justru melempar candaan yang membuat jantung fans berdegup kencang. Ia menyinggung nama kiper idola baru Indonesia, Martin Paes. Bisa saja rumor menyebut Joy Pelupesi, tapi yang datang malah Martin Paes. Kita tidak tahu. Ujarnya, meskipun terdengar seperti prank atau candaan untuk meramaikan suasana, penyebutan nama sekelas Martin Paes menunjukkan bahwa radar manajemen Persib tidak main-main. Secara teknis, posisi kiper mungkin bukan urgensi utama Persib mengingat performa Kevin Ray Mendoza dan Teja Paku Alam yang masih solid. Namun, dalam sepak bola, segala kejutan bisa terjadi di bursa transfer. Apakah ini hanya cara manajemen mengalihkan isu agar negosiasi Joy Pelupesi berjalan mulus? Atau Persib benar-benar sedang menyiapkan mega transfer kejutan untuk Bobotoh? Kita tunggu saja tanggal mainnya. Fakta menyedihkan usai Timnas U22 gagal total di SEA Games. 1. Rekor buruk Indra Safri. Indra Safri berhasil mengukir rekor kegagalan pertama Timnas Indonesia di babak fase grup cabur sepak bola SEA Games. Kegagalan di SEA Games 2025 membuat Timnas Indonesia untuk kali pertama tak mampu lolos ke fase knockout sejak SEA Games 2009. Pada SEA Games 2009, Timnas Indonesia juga gagal lolos dari fase grup. Saat itu, Indonesia bahkan menjadi juru kunci grup B dengan hanya mengoleksi 1 kali imbang dan 2 kali kalah. 2. Medali emas melayang. Hasil di SEA Games 2025 menempatkan Indra Safri sejajar dengan ex-pelatih Timnas Indonesia di SEA Games 2009, Alberto Bica. Pelatih asal Uruguay tersebut tak mampu berbuat banyak saat melatih Tony Sucipto dan kawan-kawan di SEA Games 2009. Kini, harapan Indonesia untuk kembali merebut medali emas cabang sepak bola di ajang SEA Games 2025 resmi melayang. Hasil yang mengecewakan mengingat tingginya ekspektasi publik terhadap generasi pemain kali ini dan gembar-gembor yang dijanjikan PSSI. Kegagalan tersebut menutup peluang Indonesia untuk mengulang prestasi manis pada edisi sebelumnya. 3. Sejarah pahit terulang. Kegagalan tim asuhan Indra Safri ternyata menyisakan catatan kelam bagi sepak bola Indonesia. Dikutip dari Tribun News, perjalanan Timnas Indonesia di SEA Games tercatat 5 kali gagal menembus babak semifinal. Kegagalan pertama terjadi pada edisi 1983 ketika Indonesia hanya finish di posisi ketiga grup B. Situasi serupa terulang pada SEA Games 1995. Pada edisi 2003, Indonesia kembali tercecer di peringkat ketiga grup A. Dan kegagalan paling menyakitkan terjadi pada SEA Games 2009. Alasan Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah FIFA Series 2026.
Di tengah pasang surut prestasi sepak bola nasional, Indonesia secara resmi telah ditunjuk oleh FIFA untuk menjadi salah satu tuan rumah ajang bergengsi bertajuk FIFA Series 2026. Ajang tersebut akan digelar pada bulan Maret sampai April tahun depan. Penunjukan ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa Indonesia yang dipilih? Ternyata, FIFA memiliki alasan strategis yang sangat kuat di balik keputusan ini, yang berkaitan erat dengan misi global mereka untuk memeratakan kekuatan sepak bola dunia. FIFA Series adalah sebuah inisiatif baru berupa turnamen persahabatan antar konfederasi. Alasan utama Indonesia dipilih lantaran FIFA ingin menghubungkan negara-negara dari berbagai benua yang jarang bertemu dalam kompetisi resmi. Indonesia dinilai memiliki antusiasme sepak bola yang luar biasa dan infrastruktur yang memadai pasca menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 lalu. FIFA ingin memperkuat permainan di setiap level dan membawa komunitas lokal seperti Indonesia ke panggung dunia. Bagi Indonesia, momentum penyelenggaraan FIFA Series tidak hanya menjadi ajang pertandingan, tetapi juga sebagai kesempatan penting untuk memperkuat sport tourism, meningkatkan nilai ekonomi regional, dan memperluas pengalaman internasional bagi timnas Indonesia. Dengan bertanding melawan negara-negara dari luar Asia, Indonesia diharapkan mampu menimba pelajaran strategis untuk meningkatkan kualitas permainan dan daya saing di panggung global. Penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah FIFA Series 2026 menjadi bukti bahwa dunia melihat keseriusan Indonesia dalam membangun ekosistem sepak bola yang modern dan profesional. Dengan dukungan pemerintah, PSSI, dan fanatisme supporter yang dikenal sangat besar, Indonesia optimis kembali dapat menunjukkan kualitas terbaik dalam penyelenggaraan event internasional. Lawan timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Di tengah penantian pelatih baru, Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut skuad Garuda akan menghadapi lawan berkelas di ajang FIFA Series. Benariknya, salah satu calon lawan tersebut berpotensi menjadi laga yang sangat emosional bagi gelandang andalan Garuda, Eliano Renders. Dalam sebuah podcast, Arya membocorkan bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen mini yang melibatkan 4 negara, dengan salah satu lawan datang dari Eropa. FIFA Series bulan Maret 2026 itu diikuti 4 negara, salah satunya negara ranking 75 dari Eropa. Mudah-mudahan jadi. Kata Arya Sinulinga dikutip dari channel YouTube Bebas Podcast. Jika merujuk pada ranking FIFA edisi November 2025, negara yang menempati peringkat ke-75 dunia adalah Finlandia. Andai benar Finlandia yang akan menjadi lawan, maka laga ini akan menjadi sebuah reuni yang sangat personal bagi Eliano Renders. Gelandang Persib Bandung ini lahir di Tampere, Finlandia, meskipun ia memegang kewarganegaraan Belanda sebelum akhirnya memilih menjadi warga negara Indonesia. Menghadapi negara kelahirannya dengan seragam merah putih tentu akan menjadi sebuah momen yang sangat spesial. Finlandia sendiri bukanlah lawan sembarangan. Meskipun gagal lolos ke Piala Dunia 2026, mereka diperkuat sejumlah pemain yang merumput di liga-liga top Eropa, seperti Jolpo Gianpaolo Palermo dan Lucas dari AS Monaco. Mereka juga baru saja mengakhiri era bintang utamanya, Teemu Pukki, yang memutuskan pensiun. Meskipun belum diumumkan secara resmi, format FIFA Series menjamin bahwa Indonesia akan menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi. Ini akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mentalitas skuad Garuda untuk merasakan atmosfer pertandingan level dunia tanpa harus menunggu lolos ke Piala Dunia terlebih dahulu. Siapapun lawannya, Stadion Gelora Bung Karno dipastikan akan bergemuruh menyambut tamu-tamu jauh ini.